Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Muhammad Hafiz. Bagaimana sejarah singkat Pancasila sebagai sistem etika? Pancasila sebagai sistem etika berakar pada nilai-nilai moral dan filosofis yang menjadi dasar negara Indonesia. Sejarah singkat Pancasila sebagai sistem etika dapat ditelusuri melalui proses pembentukannya yang terwujud dalam 5 sila yang menggambarkan prinsip moral yang harus dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Berikut adalah sejarah singkatnya. 1. Proses perumusan Pancasila 1945. Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Dalam rangka merumuskan dasar negara Indonesia, pidato tersebut menyebutkan 5 pokok pikiran yang menjadi dasar negara, yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dirumuskan sebagai suatu sistem etika dan dasar moral yang universal, mengutamakan kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan ketuhanan. 2. Perumusan dengan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi diabadikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi landasan politik, tetapi juga menjadi sistem etika yang memandu perilaku individu dan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Pancasila sebagai sistem etika. Sebagai sistem etika, Pancasila mencakup nilai-nilai moral yang mendasari kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Setiap sila Pancasila menggambarkan prinsip etika yang harus diterapkan oleh setiap warga negara dalam hubungan sosial, baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia maupun dalam berhubungan dengan Tuhan, negara, dan alam sekitar. 4. Pancasila dalam kehidupan sosial. Sebagai sistem etika, Pancasila menuntut umat manusia untuk hidup sesuai dengan norma dan nilai yang mengedepankan rasa saling menghormati, kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan. 5. Pancasila di era modern. Pada masa kini, Pancasila tetap relevan sebagai sistem etika yang memberikan pedoman dalam menghadapi tantangan globalisasi, keragaman sosial, dan masalah-masalah moral yang muncul di dalam masyarakat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem etika yang mengatur tata cara hidup bermasyarakat dengan nilai-nilai luhur yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu saja. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudara Sula Ali. Bagaimana awal munculnya etika dalam Pancasila? Yang akan dijawab oleh saudara Muhsin. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sula Ali. Awal munculnya etika dalam Pancasila. Etika dalam Pancasila bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba pada suatu titik waktu tertentu, melainkan sebuah proses evolusi yang panjang dan kompleks. Akar-akar etika Pancasila dapat ditelusuri jauh sebelum rumusan Pancasila yang kita kenal sehari-hari. Berapa poin penting dalam memahami awal munculnya etika dalam Pancasila adalah: yang pertama, sebelum kemerdekaan, nilai-nilai etika yang mendasari Pancasila telah ada dan berkembang di masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Nilai-nilai ini bersumber dari berbagai tradisi, agama, dan filosofi lokal. Contohnya konsep gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial sudah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh agama-agama seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut
Yang kedua, perumusan Pancasila pada tahun 1945. Proses perumusan Pancasila oleh BPUPKI dan PPKI merupakan titik penting dalam kodifikasi nilai-nilai etika tersebut. Insinyur Soekarno dalam pidatonya merumuskan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, yang mengintegrasikan nilai-nilai etika tersebut ke dalam sebuah sistem filosofis negara. Proses ini merupakan puncak dari sebuah proses panjang perenungan dan pendekatan mengenai dasar negara yang tepat bagi Indonesia. Setelah kemerdekaan, yang ketiga, setelah kemerdekaan, penerapan dan pengembangan etika Pancasila terus berlanjut, namun implementasinya tidak selalu konsisten dan menghadapi berbagai tantangan. Interpretasi dan penerapan nilai-nilai Pancasila seringkali dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial yang berlaku. Singkatnya, tidak ada satu titik awal yang spesifik untuk menunjukkan etika dalam Pancasila. Ia merupakan hasil dari proses historis yang panjang dan melibatkan berbagai pengaruh dan perdebatan, dan terus berkembang hingga saat ini. Perumusan Pancasila pada tahun 1945 menjadi titik penting dalam klasifikasi nilai-nilai etika tersebut, tetapi akar-akarnya jauh lebih dalam dan kompleks. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudari Eka Mei Lestari. Sebutkan apa saja makna-makna nilai Pancasila. Pada saudara Ido, silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Eka Mei Lestari. Sebutkan apa saja makna nilai Pancasila nilai Pancasila. Berikut adalah makna dari nilai-nilai Pancasila secara singkat. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa setiap individu harus percaya dan taat kepada Tuhan serta menghormati kebebasan beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab menurut adanya penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan dan peradaban yang beradab dalam kehidupan bersama. 3. Persatuan Indonesia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, mengutamakan demokrasi yang berdasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong tercapainya kesejahteraan sosial dan ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini mencerminkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, dan harmonis. Baiklah, sekian dan terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Fitriana. Bagaimana sistem etika dalam Pancasila? Berpancasila. Silakan saudara Nisin. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fitriana. Bagaimana sistem etika dalam Pancasila? Sistem etika dalam Pancasila bukan sekedar serangkaian aturan, melainkan sebuah sistem nilai dan prinsip yang saling berkaitan membentuk kerangka moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem ini dapat dipahami melalui beberapa aspek. Yang pertama, 5 sila berbagi landasan etika. 5 sila Pancasila, Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini merupakan landasan etika yang saling mendukung dan melengkapi. Setiap sila mengandung nilai-nilai etika yang spesifik, namun semuanya saling berkaitan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sistem etika berpancasila tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang seperti sikap dan perilaku, pengambilan keputusan, partisipasi aktif. Dan yang ketiga, dinamika dan interpretasi. Penerapan Pancasila sebagai sistem etika bersifat dinamis yang selalu berkembang sesuai dengan konteks zaman.
Interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berbeda-beda dalam maksudnya berpedoman pada esensi dan semangatnya. Yang keempat, tentang implementasi. Implementasi sistem etika berpancasila menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan interpretasi, kepentingan pribadi, dan berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, sistem etika dalam Pancasila adalah sebuah sistem nilai dan prinsip yang kompleks dan dinamis yang memerlukan